teman-teman, selamat datang lagi di channel Dinda Auto Detailing. Kali ini kita kedatangan tamu dari sekitar Kediri aja dekat, yaitu Kijang Innova yang keadaannya cukup parah, yang ya sangat parah karena banyak sekali kotoran, pasir dan juga kerak-kerak yang sudah menimbulkan karat, dan juga banyak sekali PR di mobil ini. Jadi kita harus mengerjakannya secara ekstra. Mobil ini akan kita treatment salon total dan juga pemasangan anti karat. Terlihat kolongnya kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak yang sudah lama tidak pernah dibersihkan. Kemudian setelah kita lepas velgnya, kita undercarriage detailing. Kita bersihkan dulu semua kolong dan juga kaki-kakinya, kita bersihkan hingga benar-benar bersih dari kerak dan juga pasir. Kemudian setelah itu akan kita anti karat. Untuk proses undercarriage detailing ini kita menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak yang ada di sela-sela kolong kaki-kaki mobil. Penyemprotan ini dilakukan dengan detail dan teliti agar tidak ada bagian yang terlewat dan juga hasilnya benar-benar maksimal. Setelah kita bersihkan semuanya hingga benar-benar bersih, kita keringkan dulu kolongnya sebelum kita pasang anti karat. Karena jika masih ada airnya, anti karatnya bisa tidak mau nempel. Jadi harus kita keringkan dulu. Lihat ya, banyak sekali karat yang sudah timbul. Kemudian kita anti karat kolong-kolong, spakbor dan juga kaki-kakinya. Untuk bagian yang tidak kita anti karat adalah bagian pipa knalpot dan juga blok mesin, karena jika terkena panas anti karat itu tidak tahan lama. Kemudian ini adalah hasilnya. Kolong kembali terlihat lebih bersih ya, karena sudah terlapisi oleh anti karat. Ya, semuanya sudah aman. Untuk proses anti karat ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat. Setelah anti karatnya benar-benar kering, kemudian kita bersihkan kalipernya. Proses pembersihan kaliper dengan cairan khusus. Kemudian ini adalah pembersihan velg. Terlihat velgnya pun juga kotor sekali, banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal. Kemudian kita bersihkan hingga benar-benar bersih seperti baru lagi. Terlihat perbedaannya dari yang tadi ya. Sekarang lebih bersih dan juga kinclong. Kemudian ini adalah proses engine detailing. Kita bersihkan mesinnya dari kerak-kerak dan juga bekas oli yang ada pada seluruh ruang mesin. Lagi apa, Mas? Ini kita proses detailing mesin untuk membersihkan bekas-bekas oli. Ini banyak sekali bekas olinya, tumpah kemana-mana.
sekali Mas mesinnya. Banget Mas. Terlihat banyak sekali noda-noda di dalam ruang mesin ini dan juga kerak-kerak dan juga cipratan oli yang benar-benar tebal. Jadi sedikit PR untuk kita, jadi kita harus benar-benar membersihkannya hingga detil. Untuk pembersihan mesin ini kita menggunakan engine degreaser dari Maguire untuk menghilangkan kerak-kerak dan juga cipratan oli yang ada pada ruang mesin. Untuk pembersihan mesin ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena banyak sekali sela-sela dan juga kontak atau sensor yang rawan. Jadi harus dilakukan dengan teliti, hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian kita spray menggunakan high pressure cleaner bertekanan 50 bar untuk merontokkan kotoran yang masih tersisa. Ini kita proses pembersihan mesin ganti geruduk. Parah banget, parah pol. Interior parah pol. Ojo, kurung Mas. Untuk mobil ini agak memakan waktu karena memang kondisinya yang lumayan parah, jadi harus kita bersihkan secara ekstra. Sudah terlihat lebih bersih dan juga tidak ada cipratan oli lagi. Kemudian ini adalah pembersihan seatbelt. Seatbeltnya pun juga kotor sekali. Jika tidak dibersihkan, seatbelt ini dapat membuat alergi atau gatal-gatal saat digunakan, jadi tidak nyaman sehingga harus dibersihkan. Kemudian kita cuci seluruh mobilnya, kita dekontaminasi agar sebelum masuk ke proses selanjutnya. Jadi kita bersihkan dari debu, kotoran dan juga pasir yang ada pada seluruh bodi mobil. Kemudian ini adalah proses pembongkaran interior. Kita bongkar semuanya, kita bongkar joknya, karpet dasarnya kita lepas untuk membersihkan semua bagian jok dan juga lantai dasar. Bojok lur. Menayang. Ini bojok bread. Menayang bread sampai dol bread. Dan itu tadi adalah baut yang ada di baut jok hingga kondisinya sudah karatan, dan saat kita buka bautnya pun patah sehingga agak PR juga untuk kami, sehingga kami harus hati-hati dan juga teliti untuk membersihkan mobil ini. Jadi karena keadaannya yang cukup parah, jadi kita juga ada beberapa bagian yang akan kita perbaiki terlebih dahulu. Ada beberapa bagian yang akan kita perbaiki nanti saat sebelum pemasangan.
Seperti inilah kondisinya, kotor sekali, plafonnya pun juga sangat-sangat kotor hingga kondisinya pun sudah rusak. Lalu banyak sekali karat dan juga kotoran, debu di mana-mana. Pengalaman mobil parah-parah ini. Ono kiri kayak parah ya dia. Lele ini remek orangnya parah. Ono kiri kayak reget tok. Ya reget ya remek. Lah ini reget ya remek. Seperti inilah kondisi karpet dasarnya, kotor sekali dan juga sudah rusak, sudah waktunya ganti. Lalu ini adalah kotoran yang ada di bawah karpet dasar, kotor sekali, sepertinya habis ditinggali serangga, semut atau yang lainnya. Dan juga banyak sekali lubang-lubang drainase yang ada di mobil tidak ada tutupnya, sehingga nanti akan kita buatkan. Seperti inilah kondisi interiornya setelah kita lepas karpet dasarnya, kotor sekali dan banyak sekali bagian yang sudah karatan. Kemudian ini adalah proses pembersihan karpet dasar. Kita cuci karpet dasarnya menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk mengeluarkan dan juga mengekstrak kotoran yang ada di pori-pori atau serat karpet dasar. Terlihat airnya juga menguning, banyak sekali kotoran yang ada di dalam karpet dasar ini. Setelah itu kita shampoo, kita sikat menggunakan sikat cucian, kemudian kita keringkan hingga benar-benar kering. Lalu ini adalah pembersihan plafon. Plafonnya pun juga sangat parah, terlihat perbedaan dari yang sudah kita bersihkan dengan yang belum, terlihat kecoklatan. Untuk pembersihan plafon ini kita menggunakan tornador saja agar aman dan juga tidak merusak serat plafon, karena plafonnya pun juga sudah parah, jadi tidak kita turunkan. Untuk pembersihan plafon ini harus kita lakukan dengan detail dan teliti agar tidak ada bagian yang terlewat sehingga menimbulkan belang pada plafon. Kemudian ini adalah pembersihan lantai dasar. Kita bersihkan lantai dasarnya yang sangat-sangat kotor ini, banyak sekali pasir, debu dan juga sisa makanan. Jadi harus kita bersihkan. Kotoran inilah yang dapat membuat lantai atau lantai dasar mobil menjadi karatan. Jadi harus kita jaga kebersihannya. Kemudian ini adalah lantai dasar yang sudah berkarat hingga berlubang dan nanti akan kita perbaiki. Kemudian ini adalah pembersihan dashboard dan juga trim-trim. Kita bersihkan semuanya menggunakan uap panas untuk membersihkan kotoran yang ada di sela-sela dan juga mensterilkan dari kuman yang ada di interior mobil. Kemudian setelah kita bersihkan lantai dasarnya, kita steam juga, kita uap panas. Kemudian ini adalah pembersihan jok. Setelah joknya kita lepas, kita bersihkan joknya menggunakan spon magic dan juga uap panas.
Terlihat banyak sekali kotorannya di luar dan dalam. Jadi akan kita bersihkan semuanya. Ini adalah hasil dari jok yang sudah kita bersihkan. Joknya kembali bersih dan juga nyaman untuk digunakan. Kemudian ini adalah pembersihan trim. Kita bersihkan trimnya menggunakan spon magic dan juga uap panas. Kemudian ini adalah pembersihan jok baris ketiga. Bagian bawahnya sangat-sangat kotor, jadi kita bersihkan menggunakan tornador. Setelah kita bersihkan semuanya, interiornya kita pasang lagi karpetnya hingga benar-benar rapi. Kemudian ini adalah sedikit perbaikan untuk lantai dasarnya yang berkarat, jadi akan kita lapisi menggunakan serat fiber dan juga kita lapisi dengan anti karat. Ini lagi proses apa, Mas? Iya. Ini kita proses penempelan lantai dasar yang sudah keropos, bahkan sampai bolong, sampai berkarat. Tempelnya pakai apa? Kita tempel pakai serat fiber dan kita olesi pakai anti karat biar keras Agar bisa menutup. ya. Jadi seperti inilah hasilnya setelah kita lapisi dengan anti karat. Kita tutup menggunakan serat fiber, kemudian kita lapisi lagi menggunakan anti karat agar lubang yang berkarat tadi akan tertutup dan juga rapi kembali, sehingga setelah kita tutup, cipratan air tidak akan masuk lagi ke kabin mobil. Brad, ini pengerjaan kaca stop lamp. Ini lepas, kita trim pakai silen biar cut, biar rapi lagi. Kemudian ini adalah perbaikan pada stop lamp belakang yang copot, Kita isi patah, trim jadi dalamnya. kita tutup lagi, kita rekatkan menggunakan silen. Kemudian ini adalah perbaikan kecil pada lubang-lubang pada lantai dasar agar tidak ada kotoran, serangga ataupun air yang masuk ke dalam kabin mobil. Kemudian ini adalah lubang yang ada di rack setir, terlihat sampai ke ruang mesin, dan akan kita tutup juga. Untuk penutup ini hanya bersifat untuk sementara, jadi untuk lebih rapinya lagi lebih baik dibelikan karet penutupnya. Jadi ini hanya sementara kita buatkan agar lebih rapi dan juga tertutup. Jadi lebih aman juga agar agar air tidak masuk, dia juga dapat menahan jika ada tikus yang masuk lewat lubang ini. Kemudian ini adalah pemasangan trim dan jok.
Ini lagi proses apa mas? Ya ini lagi proses pemasangan interior yang habis disalon. Tadi kan kardusnya udah dicuci bersih, udah kering semua, jadi kita kembalikan seperti semula. Jadi setelah kita bersihkan seluruh interiornya, kita pasang karpet dasarnya, kita rapikan dan juga kita pasang joknya seperti semula. Untuk pemasangan jok ini harus dilakukan dengan teliti agar tidak ada baut atau klip yang kendor. Lalu kita finishing juga bagian interiornya, kita bersihkan lagi menggunakan spon magic dan juga uap panas yang airnya sudah kita campur dengan Maguire All Purpose Cleaner. Kemudian ini adalah proses masking. Masking ini bertujuan untuk menutupi bagian pinggir-pinggir yang rawan jika terkena gosekan dari mesin poles. Jadi harus kita tutupi. Kemudian ini adalah step pertama, yaitu compounding. Untuk proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baret halus, jamur dan juga sweat mark yang ada pada cat bodi mobil, agar cat bodi mobil kembali menjadi bersih, halus dan juga kinclong. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan secara 2-3 kali hingga keadaannya benar-benar maksimal dan juga sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Untuk proses compounding ini harus dilakukan dengan detail, teliti dan juga membutuhkan ketelatenan agar mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang. Kemudian ini adalah pemolesan kaca, kita poles agar jamurnya hilang. Kemudian ini adalah step kedua, yaitu polishing. Setelah kita kompon seluruh bagian bodi mobil, kita polish. Polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga memperbaiki cacat-cacat minor atau sisa-sisa pemolesan dari step compounding tadi. Kemudian ini adalah proses detailing mesin. Kita bersihkan mesinnya, seluruh ruang mesin dari kerak-kerak dan juga noda kotoran yang ada pada ruang mesin. Kemudian setelah kita poles, kita bersihkan mesinnya, kita decontamination. Proses decontamination ini bertujuan untuk menghilangkan residu atau zat-zat ampas akibat sisa pemolesan tadi. Jadi selain membersihkan, proses decontamination ini kita bisa lihat apakah polesan kita sudah benar-benar matang atau belum. Kemudian setelah kita cuci, kita keringkan menggunakan lap microfiber agar tidak membuat bodi baret. Jadi kita gunakan lap khusus yang halus dan juga lembut. Setelah ini akan kita lakukan step ketiga, yaitu protection. Kemudian ini adalah proses glass detailing. Proses glass detailing ini bertujuan untuk melapisi bagian kaca mobil agar terlindungi dan juga mendapatkan efek hidrofobik, jadi lebih aman dari jamur. Kemudian ini adalah step ketiga, yaitu protection. Finishing, kita menggunakan soft coating. Ini kita sedang proses pengaplikasian soft coating dari UV.
Ini adalah prosesnya. Kita menggunakan soft coating dari QP. Protection ini bisa bertahan hingga 3-6 bulan. Jadi setelah kita aplikasikan soft coating ini, bodi akan terlihat menjadi lebih glossy, mengkilap, dan juga mendapatkan efek hidrofobik, jadi lebih aman dari resiko terjadinya atau timbulnya jamur. Kemudian ini adalah finishing mesin. Kita bersihkan lagi bagian plastik-plastik, trim-trimnya, dan juga komponen-komponen lainnya agar lebih bersih dan juga enak untuk dilihat. Ini adalah hasilnya, mesin kembali bersih lagi dan juga kinclong seperti baru. Terlihat noda-noda kotoran kerak yang tadinya menempel di seluruh dinding ruang mesin sekarang menjadi lebih bersih, rapi, dan juga enak untuk dipandang. Kemudian ini adalah hasil dari treatment salon total. Mobil yang tadinya kusam dan juga buram sekarang kembali menjadi kinclong dan juga bersih. Terima kasih banyak kepada Bapak pemilik Kijang Innova ini. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Terima kasih sekali sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan tunggu project kami selanjutnya. Bye-bye.